dengan Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Semangat Bu, semangat. Mungkin kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Kalau ada yang tidak jelas bolehlah ditanyakan Pak. Kalau kami bisa jawab ya kita jawab sama-sama. Kita cari jawaban yang apa? Yang sesuai dengan karakter. Boleh. Seperti itu ada pasti Ibu, ya udahlah ke depan aja lah. Awak mau masak pasti itu jawabannya. Itu adalah jawaban yang salah untuk kita sebagai orang tua. Baiklah, yang kedua yaitu sifat auditori, yaitu sifat anak yang mendengar. Anak yang mendengar ini Saya seorang ibu, anak saya 5. Tapi kalau di SD ini ada 3 anak. Yang saya salutkan anak saya yang kelas 6 bernama Zulfa Kurnia. Anaknya pendiam, tapi dia punya karakternya lembut, tidak pemarah, dan mungkin di situ bisa ada perubahan, ada jawabannya, perubahan jawaban tentang anak kita tadi, Pak. Tak apa perdebatannya, bilang kalau kami bisa jawab kami jawab, kalau kami tak bisa jawab sama-sama kita cari jawabannya. Ya Pak, Bu. Baikkan lanjut untuk. Tapi kalau di SD ini ada 3 anak. Yang saya salutkan anak saya yang kelas 6 bernama Zulfa Kurnia. Anaknya pendiam, tapi dia punya karakternya lembut, tidak pemarah, dan saya sebagai orang tua cuma mendidik, mengajar dengan cara lemah lembut juga. Kalau anak saya yang 2 laki-laki, itu anaknya karakternya keras lasak. Memang dia pintar tapi lasak. Berkeliling-keliling di kelas, baru masuk, baru duduk, baru dia belajar. Tapi kalau yang perempuan memang termasuk anak yang alhamdulillah pintar lah, anak saya. Yang ibu isi sekarang nih, Ya. karakter anaknya. Nah, kalau anak yang ini anak yang pertama nih saya sini. Ya. Jadi kalau di rumah tuh dia apa aja yang bisa dibuatnya Bu? Yang di rumah, Nah, yang di rumah, yang setahu ibu lah gitu. dia membaca, mendengarkan apa yang saya bilang dengan tenang, dengan baik, masuk apa yang kita ajarkan. Kalau Zulfa Kurnia ini anaknya lembut, dia tidak marah dan tenang orangnya. Kalau kita mengajar pun cepat masuknya. Kalau yang anak ini, yang pertama ini, yang A. Terima kasih. Diperbolehkan untuk pembelajaran secara tatap muka, karena di masa pandemi secara online ataupun belajar dari rumah itu sangat menyulitkan, sangat tidak memuaskan hasil dari pembelajaran anak, karena kita sebagai orang tua belum tentu bisa menyampaikan materi yang baik seperti guru yang berada di sekolah. Mungkin saya sangat berterima kasih sekarang kepada pemerintah khususnya yang sudah memberikan kita secara belajar secara tatap muka, karena sangat bermanfaat dengan tatap muka dan bisa langsung anak-anak mengerti dan memahami apa pelajaran yang harus dipahami. Karena di rumah mungkin saya pribadi pun jauh sekali untuk memberikan pengertian pada anak. Jadi itulah pengalaman di waktu pandemi dan sekarang ini Bu Nani. Baik, orang tua bagaimana cara mendidik karakter anak kita yang punya karakter visual. Sementara yang ada auditori. Auditori itu karakter anak yang suka mendengar. Karakter anak yang suka mendengar, senang membaca dengan keras. Karakter anak yang auditori itu dengan kata lain mendengar. Terus senang membaca dengan suara yang keras. Dia senang membaca dengan suara yang keras. Terus sulit menulis, namun hebat bercerita. Dia sulit untuk menulis, namun
dengan bercerita. Terus ada lagi senang berbicara. Berbicara sendiri saat mengerjakan sesuatu. Mak, bisa dengar tak, Pak? Tapi tak bisa dengar kan? Tak fokus gitu kan? Pasti lebih fokus dengan pengisian. Takut salah. Takut salah. Sebetulnya kalau sampai ini lebih ngambil fokus gitu loh. Tentang perubahan pembelajaran di masa pandemi ataupun di masa saat sekarang, tatap muka. Ada Pak, Bapak Rahim mungkin bisa menyampaikan bagaimana sulit atau senangnya sebagai seorang tua untuk mendidik anak di masa pandemi dan juga di masa tatap muka sekarang. Ada Pak? Gelap itu aja. Lobek. Siapa yang mungkin ibu, salah satu ibu mungkin yang bisa, yang ingin berbagi loh Bu, berbagi ilmu saat di pandemi seperti ini dan tatap muka alhamdulillahnya seperti ini. Mungkin ibu bisa lebih menyenangi dengan pembelajaran tatap muka ataupun dengan pandemi. Kan bisa beli apa namanya itu sharing ibaratnya di masa pandemi dan juga di tatap muka gitu loh Bu. Baik. Yang kedua, saat menulis sulit untuk menulis namun hebat untuk bercerita. Yang ketiga, senang berbicara. Terus yang keempat, berbicara sendiri saat menggerakkan sesuatu. Ya itu gaya anak sendiri ya Pak ya. Yang keempat, mudah terganggu dengan keributan. Ada tuh tipe anak yang auditor itu, contoh kalau dia belajar atau membaca mesti dia bilang jangan dulu aku mau belajar. Ada anak yang seperti itu. Ada dia memang tidak bisa kalau membaca pun dia akan tutup telinga tuh menghafal. Kalau menghafal pun suaranya mesti lebih keras. Dia akan tutup telinga terus dia menghafal Pancasila contohnya seperti itu. Tapi kalau dia membaca Pancasila itu tidak akan dapat. Itu tipe anak auditori. Oke. Yang ketiga yaitu kinestik atau tipe merasa. Anak yang tipe ini menurut saya sih luar biasa. Orang tua juga harus memiliki kesabaran ekstra untuk menghadapi anak yang seperti ini. Contohnya anak itu tidak bisa duduk diam. Ada tipe anak yang kalau duduk diam tuh risih rasanya. Jalan ke sana, berjalan ke sini. Tapi dalam dia berjalan-jalan tuh kalau kita ajari masuk di otaknya. Coba dia duduk sebentar. Tanya mesti dia dapat tuh. Ya, anak macam itu jangan disuruh duduk diam Pak. Duduk diam di sini belajar, tidak akan dapat. Anak yang seperti itu tidak akan bisa disuruh duduk diam. Jadi kita yang harus mengikuti gaya belajar dia. Itu, ayo mau kemana dulu? Mau latihan kemana? Keluar, ayo kita ajak.